Baik, ini lanjutan dari video sebelumnya tentang reologi dan viskositas. Nah, di sini selanjutnya ada tentang tiksotropi. Tiksotropi adalah suatu pemulihan isoterm dan relatif lambat pada pendiaman suatu bahan yang kehilangan konsistensinya karena pemberian geser atau sharing. Jadi dia pemulihan kembalinya bentuk cairan itu. Nah, terjadi pada sirtaining system plastik atau pseudoplastik. Nah, dia bentuk grafiknya kayak gini. Jadi pada saat pengocokan dihilangkan, tahap demi tahap, struktur gel kembali terbentuk. Jadi dia kembali seperti semula. Gel sol gel, proses pertama itu berlangsung cepat, sedangkan proses keduanya berlangsung lambat. Jadi pertamanya cepat, terus yang selanjutnya dia akan lebih lambat lagi prosesnya. Nah, ini tiksotropi negatif atau antitiksotropi, di mana dia menyatakan kenaikan konsistensi pada kurva yang menurun. Contohnya magma magnesia. Jadi dia setelah dikocok, ini contoh aja, misalkan setelah dikocok, dia menjadi encer, tapi nanti dia kembali kental, tapi kekentalannya tidak seperti kekentalan yang pertama. Dia lebih cair lagi, gitu. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah meningkatnya frekuensi tumbukan dari partikel-partikel terdispers atau molekul-molekul polimer dalam suspensi yang menyebabkan ikatan antara partikel naik sehingga dalam keadaan keseimbang membentuk gumpalan-gumpalan besar seperti ini. Nah, kalau diam dia pecah lagi, jadi kayak kembali lagi, gumpal lagi, kembali lagi kayak gitu. Contohnya itu kalau dalam sediaan obat, misalkan dalam sebuah obat suspensi, jadi sebelum diminum obatnya harus dikocok dulu supaya dia terdispersi lebih bagus. Nah, baru diaplikasikan atau dikonsumsi gitu. Nah, ini beberapa alat untuk mengukur berapa sih viskositas dari suatu zat. Semua viskometer dapat digunakan untuk menentukan viskositas sistem Newton, dan hanya viskometer yang mempunyai kontrol shear stress yang bervariasi dapat digunakan untuk bahan-bahan yang non-Newton. Macam-macam viskometer ada ini, kapiler, bola jatuh untuk yang Newton, yang non-Newton ada cup, bob, kerucut, lempeng, dan masih banyak lagi. Ini supaya kalian tahu aja. Ini contoh yang kapiler. Jadi di sini ada kayak cairannya dimasukin ke sini, terus nanti akan dihitung berapa sih waktu mengalir cairan tersebut dari start sampai stop mark. Nah, nanti di situ baru dihitung dengan rumus. Nah, jadi yang dihitung kan ininya ya, T-nya, waktu alir kedua cairan. Dan dia pakai pakai cairan yang sudah diketahui nilai viskositasnya, misalkan dalam contohnya itu air. Biasanya sudah diketahui dalam soal ataupun dalam suatu praktek atau apa, dan kerapatannya pun juga pasti akan sudah diketahui gitu. Nah, ini contoh soalnya. Jika waktu yang dibutuhkan aseton untuk mengalir antara kedua tanda pada viskometer Oswald 45 detik dan untuk air adalah 100 detik. Nah, ini masing-masing waktunya. Diketahui kerapatannya udah diketahui, airnya juga sudah diketahui, viskositas air juga diketahui. Berapakah viskositas aseton? Lalu selanjutnya viskometer bola jatuh. Nah, disebut juga viskometer Hopler. Prinsipnya adalah jenis viskometer dengan prinsip ini yaitu viskometer Hopler. Sampel dan bola ditempatkan dalam tabung gelas. Kegiatan ini identik dengan cara sederhana yaitu menjatuhkan suatu bola logam, misalkan dalam sebuah wadah yang berisi cairan. Kemudian dijatuhkan. Waktu dihitung sejak bola dijatuhkan hingga bola mencapai dasar wadah. Jadi waktunya dihitung dari bolanya itu dijatuhin sampai ke dasar wadah. Kayak ini. Rumusnya juga ada. Jadi yang dihitung adalah T-nya berapa, lamanya bola jatuh, terus gravitasi masing-masing bola dan gravitasi cairan, terus konstanta bolanya berapa. Lalu untuk viskometer cup and bob, nah prinsipnya itu sampel di share dalam ruang antar dinding luar bob atau rotor. Jadi ada kayak rotornya gitu yang nanti akan berputar itu di dinding dalam mangkuk cup. Salah satu jenis viskometer yang berprinsip dalam tipe ini adalah viskometer Stomer, di mana pemberat jatuh menyebabkan rotor berputar.
Nah, jadi ini berputar dalam mangkok yang diam. Kecepatannya itu nanti diperoleh dari stopwatch dan perhitungan putarannya itu berapa. Kayak gini nih biar kalian tahu aja. Ini udah jarang digunain sih ya, karena alatnya tuh udah gede banget, besar dan berat. Zaman sekarang itu pakainya biasanya yang digital. Ini aja udah tahun berapa. Cuman tetap ada cara perhitungannya itu seperti apa. Jadi untuk aliran Newton, rumusnya seperti ini. Dimana keterangannya ini, KV konstanta alatnya berapa, berat bebannya berapa, RPM-nya berapa, rotasi per menit ya. Lalu untuk aliran plastis juga rumusnya seperti ini. Ada WF, intercept yield value dalam gram. Nah, F-nya dapat dari mana? Rumusnya ini KF per KV, KF per WF. Contoh soal, nanti ini dikerjakan menjadi tugas. Yang ditanyakan adalah berapakah viskositas plastis dan yield value sampel tersebut dengan angka-angka yang sudah diketahui. W-nya sudah diketahui, kecepatan rotornya sudah diketahui, WF-nya juga sudah diketahui, konstanta alat juga sudah diketahui, dan ini KF-nya juga sudah diketahui. Nah, ini untuk selanjutnya viskometer kerucut dan lempeng, disebut juga viskometer Ferranti-Shirley. Nah, ini tuh saya nggak nemu gambarnya ya, susah juga membayangkan karena saya juga belum pernah lihat alatnya seperti apa. Tapi di sini saya share aja kalau ini tuh mungkin prinsipnya sama. Jadi ada rotor yang berputar. Jadi akan menunjukkan berapa sih shearing stress-nya, berapa sih RPM-nya, kayak gitu. Sehingga kita bisa dapat viskositasnya itu berapa, kayak gitu. Nah, ini dia untuk rumusnya. Jadi konstanta alatnya berapa, putaran. Ini putaran torsi. T itu kayak torsi, tekanan gayanya itu berapa. Terus RPM-nya berapa, terus sharing stress-nya berapa, kayak gitu. Ini untuk yang Newton, ini yang untuk non-Newton. Selalu ada nilai yield value. Nah, ini contoh soalnya. Nah, diketahui berapa. Nah, yang dihitung adalah U dan U, viskositas, dan F-nya. Ini berarti sifat aliran non-Newton ya. Kalau udah ada F ini. Ada TF-nya juga, jadi PR. Nah, ini yang lain-lain, ini yang saya bilang kalau yang versi yang udah zaman sekarang, digital, jadi kita tinggal udah muncul di sini angkanya, viskositasnya berapa, rate of shear-nya berapa, jadi kita nggak usah perlu hitung-hitung kayak gitu lagi, karena sekarang tuh kayak gini. Yang tadi tuh supaya kalian tahu aja. Jadi kalau sekarang tuh model perhitungan viskometernya udah yang canggih kayak gini. Nah, terus penerapan rheologi dalam bidang farmasi itu, kalau di dalam cairan itu untuk pencampuran, pengurangan ukuran partikel, dan dari sistem dispersi dengan shear. Terus pelewatan melalui mulut, penuangan, pengemasan botol, nah itu juga penting ya, penguasaan seperti apa dalam cairan. Kita perlu tahu sifat alir dari cairan itu seperti apa, nah perpindahan cairannya itu, dan stabilitasnya. Terus dalam semi-solid, salep kayak gitu, penyebaran dan pelekatannya pada kulit gimana, terus tube yang dipilih tuh kayak gimana, terus kemampuan zat padat yang di dalam semi-solid itu mau nggak dia bercampur dengan cairan-cairan, dan pelepas lambatnya bagaimana. Nah, untuk padatan juga penting karena kan serbuk kan pasti ada alirannya kan, nggak cuma cairan. Nah, bagaimana sih aliran serbuk itu sebelum jadi tablet ke alat pencetak tabletnya itu harus gimana. Nah, kita juga harus tahu alirannya. Oh, alirannya segini, dia gitu. Terus pemprosesannya juga efisiensi. Kan jadi kalau misalkan kita sudah tahu sifat alir seperti apa, kita tentu akan berpengaruh ke gimana kita memperlakukan